Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Belakangan ini, saya tuh penasaran banget sama satu hal. Gimana caranya sih sebuah usaha kecil yang tadinya cuma sekedar buat nyambung hidup dari hari ke hari, bisa bener-bener bertransformasi jadi bisnis yang umurnya panjang? Nah, hari ini kita bakal membedah sebuah konsep luar biasa yang disebut model jembatan. Jadi kalau Anda pernah bertanya-tanya kenapa ada usaha kecil yang sukses meroket, sementara yang lain malah pelan-pelan redup padahal udah banting tulang, well, Anda berada di tempat yang tepat. Oke, mari kita selami misteri utamanya. Coba bayangkan ini, di luar sana ada banyak banget pelaku usaha kecil, entah itu pedagang pasar, penjual makanan, atau pengrajin. Mereka ini kerjanya luar biasa loh, bangun dari sebelum subuh, baru istirahat larut malam. Tapi anehnya, kerja sekeras itu seringkali nggak cukup buat menyelamatkan usaha mereka dari kebangkrutan. Kok bisa? Kenapa keringat dan ketekunan fisik saja ternyata gagal menjamin masa depan sebuah bisnis? Nah, inilah teka-teki yang bakal kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita punya semacam cetak bilu pamungkas. Kita akan jalan-jalan melewati 6 bagian, mulai dari melihat realitas usaha mikro saat ini, lalu membongkar modal intelektual, peran literasi syariah, kinerja keuangan sebagai jembatan utama, dukungan eksternal, sampai akhirnya kita tiba di keberlanjutan usaha sejati. Mari kita mulai dengan bagian pertama, realitas usaha mikro saat ini. Poin krusialnya begini, arena bermain usaha mikro itu benar-benar keras. Ruang geraknya sempit, modalnya mepet. Kalau perusahaan besar bikin kesalahan ya paling itu cuma jadi angka merah di laporan keuangan. Tapi buat usaha mikro, satu kesalahan kecil hari ini bisa bikin mereka nggak bisa jualan lagi besok. Makanya banyak yang mikir jalan keluarnya cuma satu, kerja, dan kerja terus. Padahal sekedar bertahan hidup hari ini itu beda banget sama yang namanya membangun bisnis berkelanjutan. Tangguh itu butuh kapabilitas yang terstruktur, bukan cuma modal nekat dan keringat. Dan ini membawa kita ke bagian kedua, fondasi tersembunyi atau yang kita sebut sebagai modal intelektual. Biasanya nih, kalau kita ngomongin modal, yang terlintas di kepala pasti uang tunai, ruko, atau mesin produksi kan? Padahal ada aset-aset tak berwujud. Modal tersembunyi yang justru jadi penentu hidup matinya bisnis. Ada 4 hal di sini. Pertama, modal manusia. Ini tentang skill dan insting Anda. Kedua, modal relasional, yaitu hubungan baik Anda dengan supplier dan pelanggan. Ketiga, modal spiritual. Dan keempat, modal kepercayaan, yaitu reputasi yang Anda bangun bertahun-tahun lewat konsistensi. Coba kita soroti sedikit soal modal spiritual. Buat usaha mikro, apalagi yang berbasis syariah, ini bukan cuma soal teori moralitas yang mengawang-awang di awan. Ini benar-benar alat bisnis yang praktis. Bayangin seorang pedagang yang memastikan timbangannya selalu pas. Nggak pernah diakali sedikit pun buat untung 1.000-2.000 perak. Kejujuran sesederhana itu otomatis bikin pelanggan percaya luar biasa. Jadi, menganggap kerja sebagai ibadah, itu menghasilkan ketekunan dan kejujuran itu sendiri berubah jadi aset bisnis jangka panjang yang sangat solid. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, literasi syariah sebagai pengarah. Punya modal tersembunyi yang kuat tadi itu nggak akan cukup kalau kita nggak punya kompas arahnya. Penyakit paling umum di usaha kecil itu apa coba? Yup, uang dari laci jualan dicampur sama uang belanja sayur di dapur. Besoknya bingung uang modalnya kok nguap. Ini resep instan buat gurung tikar. Nah, mindset syariah memandang uang bukan sekedar alat tukar, tapi sebagai amanah atau titipan yang harus dijaga. Kesadaran ini akan memaksa kita buat disiplin memisahkan mana uang bisnis, mana uang pribadi. Pemahaman literasi syariah ini pada akhirnya harus jadi kebiasaan harian yang nyata. Artinya, Anda harus merencanakan pengeluaran sebelum uangnya habis nggak jelas. Anda juga jadi ekstra hati-hati milih pendanaan supaya nggak terjebak utang berbunga tinggi. Terus biasakan mencatat utang dan mulailah membangun dana cadangan, biarpun cuma menyisihkan 10.000 perak sehari. Hal-hal kecil kayak ginilah yang pelan-pelan bikin fondasi bisnis Anda anti badai. Lanjut ke bagian keempat dan ini adalah konsep inti kita hari ini. Kinerja keuangan sebagai jembatan. Ini yang paling menarik. Anda nggak bisa langsung melompat dari kemampuan internal di langkah 1, tiba-tiba langsung sukses punya bisnis jangka panjang di langkah 3. Ada jembatan yang harus diseberangi di langkah 2, yaitu kinerja keuangan yang nyata. Anda tahu teori jualan? Bagus. Anda jujur? Luar biasa. Tapi apakah semua itu tercermin dari uang kas yang membaik? Nah, jembatan ini yang sering putus di tengah jalan. Kinerja keuangan di sini bukan bicara soal istilah akuntansi tingkat dewa ya. Ia ibarat simpul. Simpul ini adalah bukti fisik, bukti nyata bahwa kedisiplinan Anda,
keterampilan Anda, dan rasa percaya dari pelanggan itu benar-benar menghasilkan uang yang cukup untuk jadi tameng saat bisnis sedang lesu. Kalau kas Anda tetap kosong, berarti ada yang salah dengan fondasinya. Biar lebih gampang buat ukuran usaha mikro, kinerja keuangan itu cuma soal 4 hal praktis ini. Pertama, Anda bisa nggak nyetop pengeluaran yang bocor halus? Kedua, apakah omset harian Anda relatif stabil? Ketiga, Anda tahu pasti margin untungnya, nggak cuma sekedar asal barang laku? Dan keempat, apakah cara kerja Anda dari hari ke hari makin efisien? Kalau 4 elemen ini sehat, berarti jembatan Anda udah berdiri kokoh. Masuk ke bagian kelima, penguat luar dari kebijakan dan kampus. Kita nggak boleh naif ya. Disiplin pribadi sekuat apapun kadang butuh bantuan saat nabrak tembok struktural yang terlalu tebal. Jembatan yang kuat pun butuh tiang penyangga dari luar. Disinilah peran kebijakan pemerintah dan lembaga pendamping. Tapi ingat, bantuannya itu harus super praktis. Usaha kecil nggak butuh teori muluk-muluk. Mereka butuh diajari cara ngitung harga pokok, cara bikin pembukuan sederhana pakai buku tulis, administrasi yang gampang diurus, dan akses dana publik yang jelas arahnya. Sebagai contoh, mari kita lihat gimana program pendampingan dari kampus bisa jadi penguat luar yang asyik banget. Ini bukan solusi sulap semalam jadi, melainkan proses yang bertahap. Bayangin, di bulan pertama mereka dibantu mengurus NPWP. Lanjut ke bulan ketiga, mulai dibimbing untuk dapat sertifikasi halal. Lalu masuk bulan ke-6, pelan-pelan diajari cara mendaftarkan perlindungan merek bisnis mereka. Bertahap, terukur, dan benar-benar mengangkat level si pengusaha kecil ini. Dan akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, menuju keberlanjutan usaha sejati. Setelah membangun fondasi dari dalam, menyeberangi jembatan keuangan, dan didukung penguat dari luar, apa sih arti keberlanjutan yang sesungguhnya? Keberlanjutan itu ternyata bukan sekedar memastikan warung Anda buka setiap hari, tapi tentang memiliki kemampuan dinamis. Artinya apa? Kalau tiba-tiba tren pasar berubah total, atau harga bahan baku mendadak naik gila-gilaan, Anda punya keluasan untuk putar otak dan ganti strategi tanpa harus panik. Kenapa nggak panik? Karena Anda punya cadangan kas yang aman dan pelanggan yang sangat loyal pada reputasi Anda. Sebagai penutup, saya mau membagikan satu kutipan yang menurut saya ngena banget. Keberlanjutan bukan sekadar panjang umur usaha, tetapi mutu dari cara usaha itu bertahan. Ini kalimat yang dalam banget. Dan dari sini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Selama ini, apakah Anda cuma sekedar memeras keringat supaya hari ini bisa makan? Atau Anda benar-benar sedang membangun kualitas kedisiplinan yang bikin bisnis Anda mustahil buat runtuh di masa depan? Coba deh dipikirkan. Terima kasih sudah menemani paparan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di pembahasan kita yang selanjutnya.